Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kurir ganja antar pulau ditangkap Polres Cilegon, polisi sita 50 kg ganja. Sering meresahkan, warga Pandeglang tangkap buaya muara sepanjang 4,5 meter. Banyak oknum kepala desa dan ASN tidak netral, masa lempari kantor Bupati Pandeglang. Sesosok jasad laki-laki tanpa identitas dengan kondisi bersimbah darah membuat geger warga Kampung Pasir Jati, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Jasad yang mengenakan pakaian kotak-kotak berwarna biru muda serta celana jeans itu ditemukan dalam kondisi sudah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Diduga jasad tersebut sudah beberapa hari di dalam air. Mayat mengapung di bawah aliran Sungai Ciujung tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang warga yang tengah memancing di Sungai Ciujung. Di atas jembatan orang-orang itu ada mayit, saya lagi mancing. Nah udah gitu saya tunggu lama-lama nggak ada yang lihat, itu nggak ada yang ngambil. Nah terpaksa saya ngambil. Sama siapa yang? Sama teman saya nih, orang bertiga tuh. Oh bertiga. Pak Subur sama Pak Marta. Oh gitu, yang itu loh. Itu ditemukannya di mana sih Kang? Di bawah jembatan. Oh gitu. Udah ngambang. Mayat tersebut kemudian dibawa polisi ke RSUD Aji Darmo untuk dilakukan otopsi dan penyelidikan lebih dalam. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Puluhan mahasiswa Pandeglang kembali berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang. Masa mengecam oknum ASN yang hingga saat ini masih terlibat dan ikut mengkampanyekan salah satu paslon yang ikut dalam pilkada serentak. Selain oknum kepala desa dan camat, ketidaknetralan juga dilakukan oleh oknum ASN di lingkungan Pemkab Pandeglang, termasuk oknum kepala dinas. Mereka diduga ikut serta berupaya memenangkan salah satu paslon. Dalam unjuk rasa tersebut, masa yang merasa kesal karena tidak mendapatkan tanggapan sempat melempari kantor bupati dengan tomat busuk. Menurut Korlap unjuk rasa, Bupati Pandeglang tidak mampu menciptakan demokrasi yang baik di wilayah Pandeglang. Di aksi demonstrasi itu melakukan melempar tomat terhadap gedung kantor bupati. Itu adalah bentuk kekecewaan kita yang mana hari ini kita telah dipertontonkan kekuasaan hari ini pengecut, tidak berpihak kepada rakyat, tidak menemui masa aksi. Kita patut juga yang kita kaji ini adalah bukti konkret yang dilakukan birokrat, ada keterlibatannya. Tidak hanya di kantor Bupati Pandeglang, masa juga melakukan unjuk rasa di kantor DPMPD dan Bawaslu Pandeglang. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Selain ikan laut, Kota Serang yang memiliki wilayah pesisir juga dikenal sebagai daerah penghasil rajungan. Tidak hanya dijual di pasaran, daging rajungan asal Kota Serang juga dikirim ke sejumlah industri. Tingginya permintaan daging rajungan membuat ada lapangan pekerjaan bagi para istri nelayan yang berada di Kebon Demang, Kecamatan Kasemen, yakni memisahkan antara daging rajungan dan cangkang kulitnya. Dibutuhkan ketelatenan dan keuletan serta konsentrasi yang tinggi agar daging rajungan yang dipisahkan tidak hancur. Mayoritas pengupas kulit cangkang rajungan merupakan wanita. Para emak-emak ini biasa mendapatkan upah sekitar 15.000 per kilogram. Jika hasil penangkapan rajungan sedang melimpah, dalam sehari mereka mendapatkan upah hingga Rp100.000. Sehari ibu mah per kilo 15.000. Jadi dapat aja nih orang banyak nih. Kalau lagi banyak mas 100.000, 80.000. Minimal kalau nggak lagi adanya itu 50.000. Tapi kalau lagi penangkapan sedikit gimana Bu? Ya paling juga dapat 30.000. 30.000. Iya. Di sini udah berapa lama Bu jadi pengupas? Sini kerjanya udah tahunan deh. Udah tahun. Sampai udah punya cucu. Ada 10 tahun. Ya kurang lebih kayak segitu. Sudah lama ya. Iya. Usaha rajungan ini dikelola oleh Markani. Usaha rajungan milik Markani ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Saat ini usaha ini hanya bisa menyuplai untuk pabrik yang berada di Bogor.
Setelah diolah, hasilnya kemudian diekspor. Harga per kilogram daging rajungan saat ini berkisar Rp200.000 hingga Rp300.000. Alhamdulillah masuk ke pot Bogor. 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 Bogor buat apa nanti? Kalau di sana mungkin di pabrik ya dibentuk seperti yang itu, kalengan udah dipak di sana mah, yang ekspor orang sana. Oh, Kalau saya main ini ngupas. ngupas doang. Ya dikupas, pakai toples, plastik, baru dikirim ke pabrik ke Bogor. Ya itu yang ekspor orang Bogor. Markani sebenarnya ingin mengekspor sendiri daging rajungan miliknya, namun keterbatasan modal membuat keinginan tersebut belum terlaksana. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.